Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cahyaning Tias dengan NPM 201801500085. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Indraprasta dari kelas Y5A, Prodi Bimbingan Konseling. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana pelaksanaan layanan konseling kelompok dalam tahap pembentukan. Nah, tujuan dari saya melakukan praktik layanan konseling kelompok ini yaitu untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu praktek lab BK. Untuk itu disimak ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Apakah semua dalam keadaan baik? Alhamdulillah, Ibu juga dalam keadaan baik. Baik, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada kalian semua karena telah meluangkan waktunya untuk kita bersama-sama duduk di sini melakukan suatu kegiatan yang tentu saja bermanfaat bagi kita semua, yaitu konseling kelompok. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita pada kali ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tentu saja dilancarkan. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Nah, Ananda, Ibu sebelum melakukan kegiatan konseling pada kali ini ingin bertanya, apakah di sini sudah ada yang pernah melakukan konseling kelompok atau mungkin bahkan ada yang pernah dengar apa itu konseling kelompok? Belum ya? Oke, untuk itu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Nah, di sini Ibu merupakan konselornya dan kalian merupakan kliennya. Nah, dalam proses konseling kelompok ini, Ibu, konselor, sebagai konselor, berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan peserta layanan, yaitu kalian, untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau masalah-masalah yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman sikap, keyakinan, dan perilaku yang tepat dengan cara memanfaatkan tentu saja dinamika kelompok ini. Sampai sini Ananda semua paham? Baik, kalau sudah paham ya. Nah, adapun nih Ananda, tujuan dari konseling kelompok itu, ada yang tahu? Ya? Ya, betul sekali. Ada yang ingin menambahkan atau yang berpendapat lain? Baik Ananda? Iya, betul ya, semuanya betul. Nah, untuk lebih jelas lagi mengenai tujuan dari konseling kelompok ini, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan konseling kelompok ini, mohon maaf. Nah, tujuan konseling kelompok ini yaitu mendorong munculnya motivasi individu, terkembangnya perasaan, pikiran, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku yang bertanggung jawab khususnya dalam bersosialisasi atau berkomunikasi yang berimbas pada pemecahan masalah individu atau peserta kelompok yang mengalami kesulitan dalam perkembangannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok ini. Adapun Ananda, tujuan lain dari konseling kelompok ini yaitu terfokus pada pembahasan masalah pribadi individu peserta layanan pada kegiatan layanan melalui layanan kelompok yang intensif dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Para peserta layanan memperoleh dua tujuan sekaligus. Yang pertama yaitu terkembangnya perasaan, pikiran, persepsi, dan sikap yang terarah kepada tingkah laku khususnya dalam bersosialisasi,
komunikasi. Lalu yang kedua, terpecahkannya masalah individu yang bersangkutan dan diperolehnya imbasan pemecahan masalah tersebut bagi individu-individu peserta layanan konseling kelompok ini. Nah, sampai sini Ananda sekalian mengerti? Baik ya, kan Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian konseling kelompok dan tujuan konseling kelompok. Dan alhamdulillah Ananda semua di sini sudah mulai paham ya mengenai konseling kelompok ini. Betul? Nah, sebelum kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini, ada beberapa asas nih yang perlu kita perhatikan dalam melakukan layanan konseling kelompok ini. Ada yang tahu nggak apa asas dari layanan konseling kelompok ini? Tidak tahu ya? Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai asas-asas yang terdapat pada layanan konseling kelompok ini. Yang pertama, yaitu ada asas kerahasiaan. Apa sih asas kerahasiaan itu, apa anak-anak? Iya? Betul, bersifat rahasia. Jadi maksudnya segala sesuatu yang dibahas dalam layanan konseling kelompok ini bersifat rahasia. Hendaknya tidak boleh dibocorkan atau diberitahu kepada orang lain, apalagi yang di luar dari layanan konseling kelompok ini. Jadi apa-apa yang kita bahas ini bersifat rahasia. Sampai sini paham? Baik, lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, jadi baik Ibu maupun kalian di sini bersifat sukarela melakukan kegiatan ini dan berpendapat secara sukarela, tidak dipaksa, tidak ada paksaan ya dalam melakukan konseling layanan kelompok ini. Nah, lalu yang ketiga ya. Yang ketiga itu ada asas keterbukaan, yaitu setiap anggota kelompok terbuka dalam melakukan penyampaian pendapat dalam layanan konseling kelompok ini. Nah, lalu yang keempat itu ada asas kekinian, di mana masalah-masalah yang dibahas ini bersifat masa kini, tidak masa lampau. Jadi yang dibahas sekarang ini adalah masalah-masalah yang menurut kalian ini dibutuhkan penyelesaiannya, tidak pada masa lampau atau masa yang akan datang. Nah, sampai sini Ananda semua paham tidak mengenai asas-asas layanan konseling kelompok ini? Baik ya, Ananda semua ini sudah paham ya mengenai apa itu konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, dan asas-asas apa saja yang terdapat pada layanan konseling kelompok ini. Nah, sebelum kita melakukan layanan konseling kelompok ini, Ibu akan menjelaskan nih cara melaksanakan konseling kelompok agar kegiatan kita pada kali ini berjalan dengan baik ya, biar semuanya lebih paham, lebih memahami lagi. Nah, pertama-tama kita akan duduk secara melingkar atau terbentuk secara setengah lingkaran yang bertujuan agar ketika salah satu dari kita berpendapat, kita dapat memahami dan mendengarkannya dengan baik. Nah, selain itu juga dengan kita melakukan atau berbentuk setengah lingkaran utuh ini, tidak ada anggota yang merasa terbelakangi atau dibelakangi oleh kita. Nah, yang selanjutnya yaitu kita harus menyepakati waktu konseling kelompok ini. Di sini kita akan melakukan waktu 35 sampai 40 menit. Dan ketika atau apabila dalam layanan konseling kelompok ini kita melebihi waktu, kita akan menyepakatinya lagi apakah layanan ini akan dilanjut atau kita berhenti di sini. Dan apabila waktu kita tidak melebihi atau bahkan tidak sampai pada waktu yang kita sepakati, maka layanan konseling ini kita sudahi. Nah, sampai sini apakah setuju dan paham? Oke, baik ya, jika sudah setuju dan paham, pertama-tama kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Apakah di sini sudah pada saling kenal? Sudah ya, namun Ibu kan belum begitu kenal ya kepada kalian, maka kita akan melakukan games perkenalan. Gamesnya yaitu polisi numpang tanya. Kita mulai ya. Oh iya, Ibu belum menjelaskan ya bagaimana cara melakukan games
polisi-polisi numpang tanya ini. Jadi kita akan bermain polisi-polisi numpang tanya, dan ibu akan memperkenalkan diri ibu dengan cita-cita ibu. Nah, selanjutnya nanti dilanjuti oleh orang yang di samping ibu, dan selanjutnya sampai akhir. Oke, kita mulai ya. Polisi-polisi numpang tanya. Sebentar. Atas nama ibu Nadia Cahyaning Tias, dan cita-cita ibu adalah sebagai konselor. Nah, selanjutnya ya. Baik, kita sudah melakukan perkenalan ya, sudah sampai akhir. Kita sudah saling mengenal siapa-siapa yang berada di sini, apa cita-citanya. Nah, sebelum kita melakukan konseling kelompok, bagaimana kalau kita melakukan pendinginan dulu supaya tidak tegang? Kita melakukan games terlebih dahulu. Setuju? Oke, di sini ada yang mau merekomendasikan games nggak untuk kita lakukan pada kesempatan kali ini? Tidak ada. Masa sih? Ayo, nggak apa-apa, keluarkan saja pendapat kalian mau main games apa. Ya, masa nggak ada? Kalau gitu ibu ya yang menentukan games apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Oke, bagaimana kalau kita melakukan games 369? Setuju? Oke, kalau setuju, ada yang tahu nggak nih games 369 itu kayak gimana sih? Ya, betul. Jadi setiap kita meneriaki atau menyebutkan angka 3, 6, dan 9, kita harus berteriak hore. Kita tidak boleh menyebutkan angka 3, 6, ataupun 9. Oke? Nah, kalau yang salah kita gugurkan ya, dan nanti kita kumpulkan, lalu kita tes nih siapa nama teman di sebelahnya dan apa cita-citanya. Setuju? Oke, kalau gitu yuk kita main. Ibu, dimulai dari ibu ya. 1. 8. Salah. Gugur ya. Nanti kita tanya nih, siapa nama teman di sebelahnya dan cita-citanya apa. Dan jangan nanya ya, oke? Itu dia video yang dapat saya buat mengenai layanan konseling kelompok. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.